Kalau kalian kira kisah hidupnya El Chapo itu udah sering dibahas sampai bosan, ada beberapa hal yang mungkin kalian belum dengar, yaitu khususnya bagian-bagian yang satu ini. Karena di balik tumpukan mayat, keluarga-keluarga yang hancur, anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, dan jutaan orang yang kecanduan narkoba hasil ulah dia dan kartelnya, ternyata masih banyak banget sisi hidupnya El Chapo yang kagak pernah benar-benar diceritain. Jadi silakan lu duduk manis, karena kali ini gue bakal bahas hal-hal gila dan mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar tentang sang legenda gelap dari Sinaloa. El Chapo dan American Dream. Oke, kita mulai dari sesuatu yang agak ironis ya. El Chapo dan American Dream. Kalau kalian nggak tahu istilah American Dream, singkatnya American Dream itu adalah keyakinan bahwa siapapun bisa sukses dan hidup sejahtera asal mau kerja keras, tanpa peduli latar belakang atau asal-usulnya. Dan istilah itu menurut gue cocok buat nggambarin kenaikan dari El Chapo ini, terlepas dari hal haram yang jadi fondasinya bre. Tahun 1998 di sebuah sudut kecil di Sinaloa, ada seorang pria yang kelihatannya kagak mencolok, tapi diam-diam udah jadi raja baru di dunia narkoba. Dari anak kecil yang dulu main di jalanan berdebu, dia berubah jadi monster yang menguasai jalanan itu sendiri. Dan bener gitu, siapa sangka kan bre, ternyata bocah kurus yang dulu ngebantuin emak bapaknya di ladang dan putus sekolah kelas 3 SD, sekarang kekayaannya bisa tembus 3 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ya hidupnya nggak selalu semewah itu bre. Bokapnya sendiri adalah petani ganja buat bandar lokal. Dan dia, si kecil Joe akuin, itu udah dari bocah ikut bantuin tanam dan panen juga. Tapi bukan bantu-bantu lucu kayak anak TK ya. Dia kerja rodi beneran gitu, disiksa, dipukul, dan kadang malah kagak dikasih makan sama bokapnya. Dari situ makin jelas kenapa akhirnya dia mutusin buat cabut dan gabung ke kartel ganja lokal. Masuk ke tahun 1970-an, si El Chapo udah mulai kerja bareng Hector Luis Palma Salazar, salah satu bos kartel yang punya jalur distribusi gede buat kokain, heroin, dan metamfetamin masuk ke Amerika Serikat. Nah dari situ tuh dia mulai belajar cara ngatur logistik, baca pasar, dan ngatur bisnis. Jadi pas si Salazar ini ditangkap dan bisnisnya jadi kosong, El Chapo udah siap banget buat ngambil alih. Dan dari sinilah American Dream versi dark modenya itu dimulai. Si anak petani yang dulunya itu cuma bisa lihat langit Meksiko dari gubuk reyotnya, sekarang jadi raja narkoba yang bisnisnya tembus pasar Amerika Serikat sampai Eropa. Sutradara film. Nah sekarang kita lanjut ke sisi lain dari El Chapo yang bikin kita semua angkat alis. Ternyata doi ini pengen banget jadi sutradara film. Kagak percaya? Gue juga awalnya ngira dia bercanda gitu. Tapi waktu lagi diadili di pengadilan paling penting dalam hidupnya, si El Chapo itu senang banget bre ngelihat Alejandro Eda datang sebagai saksi. Kalian tahu kan, Eda itu yang meranin El Chapo di serial Netflix Narcos Meksiko. Dan ternyata ya dari kecil El Chapo ini pengen banget bisa hidup kayak aktor-aktor itu. Dia bahkan sempet nyoba gitu buat bikin film sendiri, ngajakin bintang telenovela kayak Kate Del Castillo buat main bareng. Masalahnya ya susah juga ya nge-casting aktor buat film lu, padahal lu udah terkenal punya ruang penyiksaan di seluruh Meksiko, udah terkenal seberapa sadisnya lu. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang kalian kagak pernah lihat tulisan directed by Joaquin Guzman di layar bioskop manapun, karena siapa juga yang mau kerja bareng bos kartel. El Chapo dan zat haramnya. Apakah dia sendiri pernah nyobain barang haram yang dia jual ke jutaan orang? Dan jawabannya mungkin bikin lo kaget karena ternyata si gembong narkoba tergila ini bersih. Di tahun 90-an, gang-gang sempit di Amerika itu udah kayak zona perang. Bocah-bocah kulit hitam, masih muda-muda, ketergantungan kokain. Perempuan-perempuan di lingkungan pusat kota itu sampai takut keluar rumah malam-malam, takut dijambret, ditusuk, atau lebih parah lagi, kriminalitas juga naik gila-gilaan, polisi ditambah, penjara makin penuh, dan dibalik semua kekacauan itu, ada satu orang yang lagi narik benang dari jauh dari balik gunung-gunung Meksiko. Siapa lagi kalau bukan El Chapo. Dari usaha ganja recehan, dia ini ngegedein bisnisnya sampai jadi kerajaan narkoba multi miliar dolar. Dan pasar pertama yang dia incer itu, ya tinggal nyebrang doang, yaitu Amerika Serikat. Doi bener-bener manfaatin celah geografis, kayak main monopoli tapi pakai nyawa orang beneran. Sekarang coba bayangin, kartelnya ini dituding udah nyelundupin sampai 500 ton kokain ke Amerika. Belum heroin, sabu, ganja, dan saudara-saudaranya. Tapi anehnya, El Chapo sendiri itu bersih dari semuanya. Tes darah, tes urin, semua itu nunjukin dia kagak pernah nyentuh barang dagangannya. Crystal meth aja dia kagak tahu rasanya. Heroin apalagi kagak pernah nyoba nyuntik dia. Kokain juga cuma dijual, kagak dikonsumsi.
Menurut gue tuh ini ibarat tukang jual racun tapi tiap harinya sarapan buah. Jadi bukan cuman kejam dan licik, dia juga disiplin. El Chapo bener-bener ngejalanin kartelnya kayak CEO profesional. Walau udah jelas mungkin dia ini mabuk duit dan darah orang lain. Selama 13 tahun dia ngejalanin bisnis neraka ini tanpa sekalipun ngehirup kabut nerakanya. Pablo dan El Chapo. Lanjut kita ngomongin soal hubungan antara El Chapo dan raja sebelumnya, si Pablo Escobar. Nah banyak tuh yang mikir mereka ini kayak Batman sama Robinnya dunia kriminal. Padahal kenyataannya beda jauh bre. Waktu El Chapo masih jadi tukang ngatur logistik buat Hector Luis Palma Salazar, Escobar itu udah duduk santai di singgasananya di Kolombia. Emang bener sih kartel Kolombia dan kartel-kartel Meksiko itu sempat kerja bareng, tapi faktanya si Guzman ini kagak pernah ketemu langsung sama Pablo Escobar. Kagak pernah satu ruangan, satu meja, apalagi selfie bareng. Mungkin aja sih dia pernah bantu nyalurin barang buat kartel Medellin, tapi secara resmi dua legenda ini kayak dua planet yang beda orbit. Tapi justru karena Pablo dan kawan-kawannya di Kolombia mulai rontok satu persatu, si El Chapo ini jadi punya panggungnya sendiri. Kekosongan kekuasaan dari jatuhnya kartel Kolombia itu ibarat panggung kosong yang lampunya udah nyala. Dan Guzman tinggal naik, buka mulut, dan semua mata langsung ngeliat ke dia. Dari situlah nama El Chapo jadi sesuatu yang ditakutin di dua benua. Raja Terowongan. Oke bre, sekarang kita masuk ke salah satu ciri khasnya yang paling ikonik, terowongan. Lu tahu kagak sih, buat El Chapo, cahaya di ujung terowongan bukan pertanda harapan, tapi jalan kabur. Itu bukan pengistilahan, tapi maksud gue bener-bener secara harfiah gitu ya. Julukan King of the Tunnels itu bukan asal ditempel aja. Tahun 2019, pas dia diadilin di Amerika Serikat, semua bukti yang paling berat datang dari labirin bawah tanah yang dia bangun dari Meksiko sampai ke Amerika. Waktu pemerintah Amerika Serikat mulai ngeratain jalur penyelundupan Kolombia, apalagi jalur-jalur yang dulu dipakai sama Escobar, si El Chapo malah jadi pemenangnya. Gimana kagak, saingannya hilang semua. Tinggal dia doang, dan satu-satunya hal yang bikin bisnisnya jalan terus adalah gali terowongan, bikin jalur rahasia, dan nyiptain sistem distribusi narkoba paling kagak masuk akal di dunia. Biar polisi jagain darat, laut, udara, terserah. Dia ini mainnya di bawah tanah. Tapi ini bukan terowongan sembarang bre. Dia tuh bener-bener bikin jalur yang udah kayak subway pribadi gitu kalau di US. Ada ventilasi, ada rel kecil, ada lift. Canggih banget sampai aparat pun terkecoh berkali-kali. Mungkin nih ya, gue yakin kalau Elon Musk lihat desain terowongan El Chapo, dia bakal bilang, menarik. Dan ya dari jalur-jalur inilah jutaan orang di dunia terus-terusan kena racun gitu. Kagak ada yang nyadar, kagak ada yang lihat, tapi efeknya kemana-mana. Penguasa langit. El Chapo bukan cuman jadi raja bawah tanah, tapi juga literally penguasa langit. Beneran bre, langit. Nah kenapa dia bisa disebut gitu? Jadi gini, kalau lu pengen tetap jadi nomor satu dalam bisnis penyelundupan narkoba, lu kagak cukup cuman jago ngumpet-ngumpet di darat. Lu harus bisa main di udara bre. Dan ya El Chapo tuh ngegas sampai ke langit. Doi bukan lagi sekedar bos kampung, tapi dia ini nyetir bisnisnya dengan ratusan pesawat, termasuk Boeing 747 yang biasa dipakai maskapai komersial buat bawa penumpang. Tapi ini gilanya dia pakai buat bawa sabu. Kartelnya bahkan punya pesawat amfibi dan kapal selam buat nyelundupin barang haramnya. Gila kan? Meksiko sendiri tuh sampai sekarang udah nyita lebih dari 580 pesawat dan belasan helikopter dari kartelnya El Chapo. Bandingin aja ya, maskapai terbesar di Meksiko, Aeromexico, itu cuma punya 127 pesawat. Jadi bisa lu bayangin dia tuh basically punya maskapai swastanya sendiri gitu, yang operasionalnya buat nyebarin zat haram ke berbagai negara. El Chapo literally punya armada lebih gede dari maskapai nasional. Bukan main-main ini bre, bener-bener king in the skies. Kedermawanan El Chapo. Nah sekarang kita turun lagi ke darat, ke tempat makan. Lu pernah ngebayangin gak makan di restoran biasa, pesan makanan kayak biasanya, tiba-tiba tuh semua HP diambil sama sekelompok orang asing. Terus lu dikasih tahu tagihan lu nanti bakal dibayarin sama El Chapo. Kedengarannya kayak mimpi buruk bercampur mimpi indah. Dan itu bukan mitos. Ada banyak saksi yang ngaku kalau lu lagi makan dan ternyata El Chapo makan di meja sebelah di satu restoran yang sama, lu ini bakal langsung diamankan. HP lo disita sementara dan lu bakal dibayarin semua makanannya. Mungkin kedengerannya keren ya gitu, dermawan gitu kan. Sampai lu nyadar kalau lu nolak traktiran itu, lu kagak bakal bisa keluar dari restoran dalam keadaan selamat. Karena El Chapo tuh bukan tipe orang yang suka ditolak, jelas. Di kalangan restoran dia ini emang dikenal royal banget. Koki, pelayan, sampai tukang parkir ini bisa dapet tip gede banget, kadang sampai 10.000 peso atau lebih dari 8 jutaan. Dan lu tahu gimana reaksi para pelayan? Mereka senang, iya, tapi juga diem gitu.
Karena kalau lu kerja di restoran dan tiba-tiba tamu istimewa ini nongol, ya cuman bisa senyum doang gitu kan, layanin baik-baik dan jangan pernah nyoba-nyoba rekam. Kalau lu bahkan kepikiran buat nelpon polisi, itu pun udah bahaya anjing. Di Meksiko, El Chapo mungkin diingat sebagai iblis, tapi buat beberapa pelayan restoran, dia iblis yang ninggalin tip gede, 50.000 mawar. Tapi semua itu kagak ada apa-apanya bre dibanding tragedi yang terjadi tahun 2008. Waktu El Chapo kehilangan anak kesayangannya, Edgar Guzman. Si Edgar ini baru 21 tahun, masih muda dan sebenarnya nggak terlalu dalam ikut bisnis bokapnya ini. Tapi namanya juga hidup di tengah perang kartel ya, yang kagak bersalah pun bisa jadi korban gitu. Suatu malam 500 peluru itu ditembakin ke arah Edgar. 500 bre, sampai badannya bolong-bolong parah dan ibunya sendiri kagak bisa ngenalin jasad anaknya. Sakitnya jelas di luar nalar. El Chapo yang selama ini dikenal dingin dan kagak punya hati, akhirnya nunjukin sisi lain yang jarang dilihat orang. Dia beli tuh 50.000 tangkai mawar buat pemakaman anaknya. Dan lu tahu efeknya? Kota kuliah kan kehabisan bunga mawar. Literally seluruh kota. Semua stok floris atau toko bunga itu jadi kosong mawarnya. Gara-gara satu orang pengen ngasih perpisahan yang berkelas ke anaknya. Semua ibu-ibu di kota itu kagak kebagian bunga pas hari ibu. Bener-bener El Chapo banget. Bahkan pas berkabung pun aksinya tetap grand, tetap dramatis, dan tetap bikin satu kota ikut ngerasain dampaknya. Mau itu dalam bentuk ketakutan atau cuma karena mereka kagak dapat bunga buat emak mereka. Alat mata-mata. Bayangin nih, lo jadi bos kartel paling dicari di dunia. Muka lo nempel di tiap papan pengumuman, tiap layar berita, tiap pintu kantor FBI. Paranoia ya jelas sudah pasti gitu. Tapi si El Chapo itu bawa paranoia ini ke level dewa. Doi ini jadi terobsesi sama yang namanya alat penyadap bre. Mulai dari wiretapping sampai spyware yang dipasang di semua tempat, termasuk di cewek-ceweknya sendiri. Nah loh, jadi ternyata si Chapo ini bukan cuma pengendali kartel, tapi juga pacar posesif kelas kakap. Dia nyewa anak IT muda berbakat, namanya tuh Christian Rodriguez, buat bangun sistem pemantauan pribadi. Tapi bukan buat ngawasin polisi bre, buat ngawasin pacar, istri, dan semua selingkuhannya. Gila nggak tuh? Di saat dia lagi kabur dari kejaran polisi internasional, dia masih sempet-sempetnya ngecek apakah cewek-ceweknya masih setia nungguin dia atau malah selingkuh. Mungkin buat dia cinta itu bukan urusan hati, tapi urusan kontrol. Dan dia pengen ngontrol semuanya. Tapi hidup itu karma. Si ahli IT kepercayaannya suatu hari bakal belok dan kerjasama FBI. Iya bre, spyware yang awalnya dibikin buat ngawasin cewek, akhirnya dipakai buat ngawasin balik si bos besar. Ironis banget kan? Ternyata yang bikin jatuh bukan senjata atau tembakan, tapi cinta dan kepercayaan yang dihianatin. Pelarian legendaris. Kalau lu pikir satu kali kabur dari penjara itu udah keren, coba 2 kali. Tahun 2014, penjara dengan label keamanan maksimum di Meksiko malah jadi panggung kabur paling konyol tapi paling keren yang pernah ada. Saat para penjaga lagi ngopi atau entah ngapain, si Chapo udah naik motor kecil dan ngelaju kayak Valentino Rossi di dalam terowongan yang digali dari bawah selnya. Dan bukan cuma motor biasa bre, jalurnya tuh panjang banget, lengkap sama ventilasi dan rel. Ini beneran kabur, bukan main petak umpet. Tapi ini bukan kali pertama dia kabur. Balik ke tahun 1993, tentara Guatemala sempet nangkep dia dan nganterin balik ke Meksiko. Tapi tahun 2001, dia keluar dari penjara pakai cara yang paling absurd, yaitu masuk ke dalam keranjang cucian. Dan jangan salah, pelariannya itu ngelibatin 2,5 juta dolar dan nyogok 78 penjaga. Lu bayangin aja, satu orang bisa beli kesetiaan seluruh penjaga penjara dan bikin satu negara ketar-ketir. Bahkan laporan pelariannya baru masuk setelah 24 jam. Ya gimana, semuanya udah pada dibayar kan? Sekarang si El Chapo udah dipenjara di ADX Florence, Amerika Serikat. Tempat yang dijulukin Alcatraznya daratan. Tapi yang bikin ngeri sekarang adalah bahkan para pejabat federal itu masih ketakutan kalau dia ini bakal kabur lagi. Ya gimana kagak, orang ini kan udah 2 kali kabur dari penjara yang katanya mustahil buat lolos pula. Dan sekarang tim pengacaranya lagi ngajuin permintaan macam-macam ke pengadilan. Minta waktu olahraga lebih lama, earplug, akses ke kantin, dan botol minum. Kelihatannya sih kayak tuntutan normal dari napi yang bosen di sel isolasi. Tapi buat orang kayak El Chapo, tiap permintaan bisa kita lihat sebagai pintu buat rencana kabur ketiganya. Dan dia kan udah 2 kali nih kabur. Biasanya di hitungan ketiga nih yang malah paling manjur. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Sinaloa bakal ngeliat rajanya kembali? Atau ini emang akhir dari cerita sang legenda? Oke bre, itulah dia buat video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video-video storytelling kayak gini, bisa coba buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena kedepannya gue bakal terus bikin video-video kayak gini. Biasanya sih soal kartel, mafia, atau influencer gila ya. Oke, makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!